sambil jalan saja. Saya berdiri aja seperti Pak Najib tadi, Pak Najib ya. Ibunya berdiri, kita masa nggak bisa berdiri gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Ketua dan para pengurus APSI, dan juga yang kita hormati kepada Bapak dan Pakar dan penasihat APSI yang juga hadir pada kesempatan ini, dan yang kita hormati kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus Prodi S1, S2, S3 ya, di semua prodi di Indonesia ini gitu ya, yang masuk dalam pengurus APSI gitu kan. Bapak Ibu yang kita hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kepercayaan ya untuk menyampaikan tentang bagaimana proses akreditasi yang terjadi di LAMSPAK saat ini. Nah, ini merupakan tema atau bahan diskusi yang selalu menarik untuk kita sampaikan kepada Bapak Ibu gitu kan. Karena tuntutan dan bagaimana prodi-prodi sekarang ini itu untuk bisa mencapai akreditasi terbaik ya yang harus dimiliki oleh prodi. Nah, pada April 2025, mungkin sebagai gambaran saja Pak Ibu gitu kan ya, April 2025 itu semua proses akreditasi untuk ya yang reakreditasi itu sudah diambil alih oleh APSPAK. Jadi Bapak Ibu yang sebagai pimpinan prodi itu kalau ada akreditasi prodinya yang sudah habis masa waktunya atau kadaluarsa, itu memang harus submit ke APSPAK ya. Itu satu bentuk ketentuan dari perban PT ya, yang dikeluarkan oleh Bank PT. Jadi Bapak Ibu untuk prodi yang sekarang ini yang hampir habis masa waktunya ya, mungkin masanya itu bisa dalam kita beri jangka waktu 2 bulan 3 bulan, itu harus siap-siap untuk disubmit ke LAMSPAK. Jadi LAMSPAK sekarang itu sudah memberikan semacam tempat ya registrasi di webnya. Nah, di Bapak Ibu. Nah, di LAMSPAK sendiri mungkin bisa juga kita sampaikan pada kesempatan ini, ada beberapa tim yang sedang bekerja ya kan. Pertama ada namanya tim 8. Tim 8 itu adalah tim yang mengevaluasi, yang menilai pembukaan prodi baru. Itu juga diserahkan ke LAMSPAK ya, timnya itu diserahkan kepada LAMSPAK. Nah, jumlah timnya itu 8 orang dan tidak semua yang terlibat di dalam evaluasi pembukaan prodi baru gitu kan ya, jadi 8 orang. Kemudian untuk prodi asesor prodi itu diambil dari asesor yang sebelumnya yang sudah aktif di Bank PT. Nah, itulah namanya asesor bank pertama. Jadi diambil oleh LAMSPAK itu dari asesor-asesor yang sudah ada sebelumnya di Bank PT. Nah, kabar gembira kita ya, sebelum kemarin itu mendapatkan informasi dibuka Bank 2 untuk asesor Bank PT. Namun ada penekanan atau digarisbawahi oleh LAMSPAK, Bank 2 ini dikhususkan pada asesor yang tidak masuk pada Bank 1. Itu yang dikatakan Pak Arko tadi itu kan ya. Jadi masih banyak juga asesor yang di Bank 1 itu yang tidak diterima, kemudian diberikan peluang masuk di Bank 2, tetapi diperintahkan kepada asesor yang tidak tercantum di Bank 1. Nah,
Jadi Umam masih belum juga open minded ya, dalam penerimaan asesor tahap kedua ini. Masih di lingkungan asesor yang lama. Nah nanti kemungkinan ya akan buka bab 3. Itulah semua orang itu punya akses menjadi asesor gitu kan. Baik yang sudah pernah di bab PT maupun yang belum. Itu di bab 3 nanti Bapak. Ya kan. Nah sekarang yang bekerja di bab PT itu di Lamspa itu adalah asesor yang di bab 1 semuanya. Di bab 1 gitu kan. Nah apa yang sudah dikerjakan oleh asesor kita di bab 1? Ya, di bab 1 itu. Jadi sejak April itu sudah ada beberapa prodi yang mensubmit akreditasinya untuk direakreditasi ulang. Jadi kita sudah mulai bekerja Bapak Ibu, mengasesmen kecukupan FED namanya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu namanya FED, kalau dulu namanya LED. Ya, dulu kan LED laporan evaluasi diri. Kalau sekarang nggak lagi Bapak Ibu, namanya form evaluasi diri, ya kan, di FED, ya kan. Jadi asesor itu sekarang sudah mulai bekerja, menilai apa yang menjadi standar yang harus dipenuhi untuk menjadi akreditasi unggul di dalam form EID sendiri itu kan. Nah, jadi kita sudah mulai bekerja Bapak Ibu. Nah tentu pertanyaan kita adalah pada saat asesor itu make assessment dokumen Bapak Ibu, apa yang harus diperhatikan agar prodi Bapak Ibu itu bisa mencapai nilai unggul? Nah kan pertanyaan seperti itu kan ya. Apa yang dilakukan? Nah tadi kan kalau bahasa teknik itu strategi apa yang kita lakukan agar prodi kita itu menjadi unggul ya pada saat asesmen. Nah tentu pertama, agar kita itu bisa masuk dalam kategori unggul, kita harus mencermati komponen-komponen yang menjadi target di dalam form EID itu sendiri atau form evaluasi diri. Masing-masing item yang tidak boleh skornya di bawah standar. Ya. Jadi ada skor yang tidak boleh di bawah standar. Meskipun yang standar lainnya itu memang nilainya full atau nilainya maksimal, tetapi yang dimaksud oleh Lamspa itu nilai minimal tidak boleh kurang. Kalau itu masuk di dalam kategori nilainya kurang, ya otomatis dia tereliminasi untuk bisa menjadi unggul, ya kan? Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi strateginya sederhana, ada Bapak Ibu pimpinan prodi, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengusahakan prodi kita bisa menjadi unggul? Pertama, tentu sebagai asesor dapat menilai dokumen Bapak Ibu. Tidak pernah jauh dari sana gitu sana ya. Apa yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu tulis, itulah nilai yang diberikan oleh asesor. Nah tentu yang perlu kita sampaikan adalah Bapak Ibu di prodi belum mencermati nilai atau item-item ini sendiri. Nah apa item-item itu? Nah pertama bisa kita lihat, pecah dia, mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Permen PT nomor 9 tahun 2024 standar Lamspa Bapak Ibu, prodi Bapak Ibu bisa menjadi unggul kalau 3 standar ini bisa dipenuhi. Jadi asesor itu nggak enak saja kerjanya, karena ini adalah otomatis dinilai oleh mesin, ya kan? Jadi ada 3 standar yang harus dipenuhi kalau prodi Bapak ingin menjadi unggul. Yang pertama itu adalah standar luar pendidikan namanya.
Dari standar luaran pendidikan. Yang kedua, standar luaran penelitian. Yang ketiga, standar dosen. Yang keempat, standar sarana dan prasarana. Jadi ini ya Pak, yang kita maksud tadi adalah nilai minimal yang harus dimiliki oleh prodi kalau ingin mencapai nilai unggul. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu, ya, adalah standar luaran pendidikan. Nah kalau untuk S1 rata-rata IPK lulusan Bapak Ibu itu 3,25. Untuk S2 bisa menjadi unggul kalau 3,5. Kalau program doktor 3,5 rata-rata IPK. Jadi itu yang apa? Standar pertama adalah standar luaran pendidikan. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa cermati bagaimana rata-rata IPK lulusan Bapak Ibu di prodi. Apakah yang Bapak Ibu kuliah di S1 itu mencapai rata-rata 3,25 enggak? Kalau kurang, itu sudah pasti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat untuk unggul. Jadi sudah mendapatkan sebuah sebuah item yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi unggul. Atau Bapak mengolah prodi S2, ternyata rata-rata IPK yang mahasiswa lulusan Bapak yang dikelola itu kurang dari 3,5. Nah itu juga akan mempengaruhi capaian akreditasi unggul. Jadi dari sekarang ini perlu juga kontrol. Ya bagaimana Bapak Ibu, ya pimpinan di prodi S1, S2, S3 itu harus mengontrol rata-rata IPK dari lulusan Bapak Ibu. Nah kemudian apa lagi yang menjadi bagian penting agar dia menjadi unggul? Yang kedua adalah kesesuaian bidang kerja. Jadi kalau kita sosiologi memang ini kan sulit juga ya menerjemahkan mana yang kesesuaian kerja bidang tinggi itu gimana gitu kan. Nah, apakah lulusan kita itu banyak menjadi pedagang kaki lima misalnya kan, atau pedagang UMKM misalnya kan? Ya itu kan karena dia sedang mengembangkan mata kuliah kewirausahaan misalnya kan. Ya karena nggak usah digunakan, nggak usah ditawarkan mata kuliah kewirausahaan. Nah tetapi itu memang agak relatif gitu kan. Tentu ini sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Ya kan ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi itu ditangkap sesuai. Kenapa? Karena dalam kompetensi prodi ini juga ada salah satunya sebagai wirausaha. Ya kan? Nah, tapi berapa skornya? Skornya itu adalah minimal lebih dari 60%. Lulusan Bapak Ibu itu bekerja sesuai dengan bidang kerja. Jadi lebih 60%. Ya, cara menghitung sederhana. Misalnya pada tahun 2023 kemarin lulusan Bapak Ibu itu 100 orang, ya kan? Nah dari survei dari tesis tadi yang dilakukan itu diperoleh dari 100 orang itu 60% dia bekerja sesuai dengan bidang yang kerja yang tinggi. Tapi kalau dijawabnya sebagai ibu rumah tangga semuanya kan, sebagai apalah gitu kan nggak sesuai, ini kan juga mempengaruhi. Jadi esensinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin unggul, Bapak Ibu sebagai ketua prodi S1, S2, S3 harus mencermati, ya kan? Kalau data ini kurang, sudah pasti Bapak Ibu kita akan sulit capai unggul gitu kan. Nah itu dalam standar lulusan bidang kerja.
Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin mendapatkan unggul, kalau seandainya standar luaran penelitian. Jadi kalau di jurusan di departemen Bapak Ibu atau prodi Bapak Ibu ada dosennya 10 orang. Nah, dia akan menjadi unggul kalau lebih 50% jumlah dosen itu publikasi di tingkat internasional. Bukan 1-2 orang Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya periksa orang, memang banyak publikasi dosen itu. Tetapi dihitung hanya itu publikasi 2 orang Bapak Ibu. Itu nggak terpenuhi unggul. Yang terpenuhi unggul itu kalau dari 10 orang dosen seperti Bapak Ibu itu lebih dari 50% itu publikasi di tingkat internasional. Nah ini kan berat ini sebenarnya. Ya. Kalau yang lama Bapak Ibu ukurannya beda. Misalnya ya kita pernah pengalaman dengan Pak Nizalin itu kan saya lihat di prodi Pak Nizalin itu Pak Nizalin semuanya. Nah, ya kan? Ya. Tapi dengan baru Pak Nizalin tidak bisa lagi. Dihitung adalah jumlah dosen. Ya, jumlah dosen yang publikasi. Kalau kemarin ini kan diakumulasi semuanya. Nah, ini kan 23 orang, tapi kalau penelitiannya itu publikasi bisa sampai 20, ya bisa kita buat kurang. Kalau dengan LAMSPAK, dengan Perban PT nomor baru ini nggak bisa. Itu jumlah dosen yang dilihat. Ya kan? Jumlah dosen. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita mendorong dosen di prodi kita itu lebih dari 50% dia punya publikasi tingkat internasional. Itu apa? Untuk standar luaran penelitian. Kemudian standar dosen. Kalau standar dosen ini nggak pas saya sampaikan. Itu lebih 50% dosen menjadi anggota asosiasi profesi. Ya, jadi lebih 50% ya. Misalnya menjadi asosiasi isi, ya isi kan bisa gitu ya. Apalagi ya mungkin di APSI bisa juga, APSI gitu kan ya. Atau bisa juga di lembaga lembaga yang profesi sertifikasi bisa juga. Misalnya sebagai asosiasi pekerja sosial misalnya kan ya, bisa juga ya kan. Yang penting Bapak Ibu perhatikan standar atau item ini untuk bisa menjadi unggul. Kata kuncinya apa? Kalau kita ingin mengatakan standar dosen, maka lebih 50% menjadi anggota sosialisasi, anggota profesi. Kemudian yang keempat, standar sarana dan prasarana. Nah, LAMSPAK itu dia agak sedikit menspesifikasikan Bapak. Yang sarana prasarana itu dia khususkan pada labor. Nah, ini kan menarik juga ini, ya. Jadi diharapkan prodi-prodi itu punya labor ilmu sosial. Jadi yang diukurkan adalah labor. Apakah prodi itu memiliki labor enggak? Nah, kalau ada, nanti akan ditelusuri labor Bapak Ibu itu. Misalnya labor sosiologi misalnya kan ya, kan ada gitu setiap ada labor. Itu akan dilihat bagaimana tata kelolanya, ya kan? Nah, tata kelolanya itu sebenarnya kita maksud adalah pertama, ya yang sarana labor tadi. Pertama, ada enggak kebijakannya? Ya maksudnya aturan yang menjelaskan tentang keberadaan labor itu. Kedua, ada enggak standar pengelolaan labor? Ada
ada SOP-nya enggak? Yang ketiga, ada enggak modul-modul praktikum? Ya kan? Kan juga banyak Bapak Ibu sering kuliah lapangan, ya kan? Yang di bawah koordinasi labor. Tapi kuliah lapangannya didukung dengan modul enggak? Nah, bagi LAUSPA dikatakan labor itu unggul kalau semua kegiatan itu terukur. Salah satunya adalah memiliki modul dalam setiap praktek-praktek labor itu harus punya modul. Nah, ini dia 4 hal minimal Bapak Ibu, ya, yang harus dipenuhi kalau ingin menjadi unggul. Nah, bagaimana dengan komponen lain, standar lain? Kalau standar lainnya itu rendah gimana? Ya kan, skornya rendah. Ya, otomatis dia juga tidak akan bisa menjadi unggul juga Bapak Ibu. Jadi FED ini dia saling terkait. Kalau 4 ini saja yang terpenuhi, tapi standar lainnya juga rendah, ya juga tidak bisa mencapai unggul. Ya. Atau sebaliknya, kalau standar lainnya tinggi semuanya, tapi 4 komponennya rendah di bawah standar, juga tidak bisa unggul. Jadi bolak-balik Bapak Ibu, ya kan? Kalau 4 ini kita usahakan dia terpenuhi, tapi standar lainnya itu di bawah skor rata, juga tidak bisa unggul. Atau sebaliknya begitu juga, yang standar lainnya itu skornya tinggi semuanya, tapi ini rendah, juga tidak bisa unggul. Nah, jadi memang sederhana kuncinya Bapak Ibu sebenarnya kan, bagaimana kita ingin unggul gitu kan. Nah, apa yang jadi standar? Ya kan? Gak usah. Next. Nah, next. 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 Nah kan ini dia, ya, kriteria-kriteria yang ada di dalam ini apa standar lainnya itu sendiri gitu ya. Next. Nah, ini kita maksud dengan standar kompetensi lulusan. Jadi di dalam standar kompetensi lulusan yang dibicarakan itu adalah bagaimana prodi itu memiliki visi, misi dan tujuan, ya, dia saling terkait, ya pasti Bapak Ibu sudah punya skill juga gitu ya, bagaimana merumuskan visi diturunkan menjadi misi diturunkan menjadi tujuan, dan bagaimana tujuan ini dicapai dengan perumusan strategi. Ya. Tapi itu harus benar-benar keterkaitannya itu sangat kuat, penurunannya itu, ya kan. Nah, kalau itu bisa terlihat, nah sudah pasti kita bisa berikan skor tinggi. Nah, namun yang lainnya juga menjadi perhatian, bagaimana mekanisme penyusunan atau penetapan capaian pembelajaran, ya kan? Nah, termasuk juga mengontrol dan mengevaluasi dalam mencapai capaian pembelajaran besar. Jadi dia 3 saling terkait Bapak Ibu. Jadi dalam standar kompetensi lulusan
nanti yang akan kita asesmen itu adalah bagaimana narasi Bapak Ibu. Pertama berkaitan dengan kesusahan visi misi, yang kedua mekanisme penyusunan ya tentang visi misi. Tolong diingatkan Bapak Ibu gitu ya. Yang penyusunan mekanisme penyusunan di sini kita maksud adalah visi misinya, bukan kurikulum. Nah, ini sering tumpang tindih di dalam deskripsi di FED. Kadang-kadang kan di FED itu juga disampaikan bahwasanya penyusunan visi misi ini melibatkan stakeholder. Tapi kita baca lagi di bawahnya Bapak Ibu, hampir sama juga kalimatnya. Nah, berarti kan dia tidak berbeda, ya kan? Tidak berbeda penyusunan kurikulum dengan penyusunan visi misi, ya kan? Nah, mungkin yang kita maksud di standar kompetensi lulusan ini adalah penyusunan visi misinya terlebih dahulu. Jangan dicampur adukan dengan penyusunan kurikulum, ya kan? Ini yang harus dapat diperhatikan. Nah, tentu yang menjadi lebih ya, kalau A ada narasinya, B ada narasinya, C tidak ada narasinya, berarti skor Bapak Ibu belum maksimal. Jadi di dalam skornya unggul itu ada dua, 0, 1 dan 2. Jadi kategorinya 0, 1 dan 2. Ya. Tidak ada nilai 4, tidak ada nilai 3. Jadi nilai kita itu hanya 0, 1, 2. Nah, kalau seandainya Bapak menulis narasinya ternyata sesuai ya visi misi tujuan, kemudian ada mekanismenya, tetapi tidak dilakukan monitoring, berarti baru tercapai skor 1, belum tercapai skor 2. Kenapa? Karena ada satu item yang tidak dilakukan. Nah, itu apa itu kan sederhana contohnya itu kan ya. Makanya Bapak Ibu kalau menulis narasi dalam FED itu memang harus benar-benar diperhatikan permintaan dari masing-masing standar. Jangan tertinggal. Next. Nah, proses pembelajaran. Oh ya. Oke, selain lagi next. Oke, proses pembelajaran sudah tadi. Oke, standar penilaian silakan tunjukkan. Next, pengolahan. Ya, next. Standar pengolahan. Next. Standar isi. Next, sama. Nah, standar dosen dan tenaga pendidikan. Ya kan? Next, ini sudah pas standar 3. Kemudian next, sama-sama next. Nah, next lagi. Next. Nah, mungkin tadi terlewatkan gitu. Ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Untuk yang dikatakan unggul itu, kalau seandainya kerjasama yang Bapak Ibu lakukan itu bukan dibuktikan dengan MOU. Nah, ini tolong Bapak Ibu, bukan dibuktikan dengan MOU, tapi dibuktikan dengan aktivitas atau kegiatan. Kan banyak yang kita lihat beberapa lampiran itu Bapak Ibu pada saat kita asesmen itu linknya itu
yang bisa kita baca adalah MOU semuanya. Tapi bukan kegiatan. Itu biasanya kita reject. Jadi kita reject ya sama BNI. Kalau seandainya kegiatan, kenapa? Nah, ini juga perlu kita ingatkan juga Bapak Ibu agar tidak terjadi berulang-ulang. Karena di bawah formnya itu, form FED itu memang sudah ada catatan kaki. Kalau Pak buka FED itu pasti ada catatan kaki. Apa catatan kakinya? Kerjasama yang dihitung itu adalah buktinya berdasarkan kegiatan, bukan berdasarkan MOU. Itu dibunyikan Bapak Ibu. Nah, di dalam form itu, di dalam catatan itu dibunyikan. Jadi pada saat Bapak Ibu menyusun orang itu benar-benar perhatikan. Makanya kebanyakan melampirkan MOU itu kita skip semua gitu kan, karena nggak sesuai dengan petunjuk. Ya kan? Gimana Pak Arko? Mungkin itu aja. Oke, itulah cara-cara sederhana Bapak Ibu bagaimana kita bisa menjadi unggul dalam meraih kertas, ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu nantinya bisa melihat petunjuk, karena di MED itu selalu ada petunjuk di bawah kolom. Ya kan? Dan yang berikutnya sebagai kata penting bagi saya adalah Lanspa itu dia tidak menginginkan setiap kolom itu kosong. Kalau kosong itu sudah otomatis tereliminasi Bapak Ibu. Sudah tereliminasi. Kenapa? Nah, coba saya simulasi sedikit aja. Next. Terus. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi. Kalau skor Bapak Ibu Prodi itu melebihi dari 141, maka sudah terpenuhi skor unggul. Tapi dengan catatan apa? Semua standar yang kita maksud tadi tidak ada angka nol. Kalau tidak ada angka nol, maka dia akan berstatus unggul. Tetapi kalau terpenuhi angka 1/1 ada angka nol, dia akan otomatis tidak dan akreditasi. Itulah formulasi Bapak. Oke, itu saja pengantar kita pada siang hari ini. Nanti kita langsung diskusi. Mungkin saja. Saya kembali kepada Pak Harko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswar. Kita mohon dulu. Sepertinya sudah ada banyak